semua. Yang saya hormati Bapak Ibu atau hadirin sekalian, rekan-rekan seperjuangan dalam menjaga bumi kita. Hadirin sekalian, mari kita jujur, kapan terakhir kali kita benar-benar yakin tentang kapan musim hujan akan datang, atau kapan terakhir kali kita merasakan udara sepanas ini di bulan yang seharusnya sudah sejuk. Kita tidak perlu menjadi ilmuwan iklim untuk merasakan ada yang salah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat, suhu udara rata-rata di Indonesia telah meningkat sekitar 1,0 derajat Celcius dalam 44 tahun terakhir. Peningkatan ini bukan sekedar angka, melainkan perubahan yang telah merayap masuk, mengganggu, bahkan mengancam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Lulu El Kaisa, hari ini hadir di hadapan Anda bukan hanya untuk mengulang fakta bahwa iklim sedang berubah, tetapi untuk membuka mata kita bersama terhadap dampak nyata dan personal dari perubahan ini. Dampak yang kita rasakan saat bekerja, saat beristirahat, bahkan saat kita makan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah 3 area vital yang paling terdampak: kesehatan, ketahanan pangan, dan kestabilan ekonomi kita. Yang pertama, dampak pada sektor kesehatan atau the health and the disease. Hadirin yang berbahagia, dampak paling cepat yang kita rasakan adalah ancaman terhadap kesehatan. Pertama, gelombang panas. Peningkatan suhu global tidak hanya membuat kita kepanasan, tetapi memicu gelombang panas yang ekstrim. Pekerja di luar ruangan seperti petani, nelayan, pekerja konstruksi harus mengurangi jam kerja atau menghadapi risiko dehidrasi dan heat stroke. Atau data pendukung suhu rata-rata di Indonesia meningkat sekitar 0,02 derajat Celcius per tahunnya, secara akumulatif mencapai 1,0 derajat Celcius dalam 44 tahun terakhir BMKG. Kedua, perluasan penyakit menular. Perubahan pola cuaca, terutama hujan dan suhu, menciptakan lingkungan yang ideal bagi faktor penyakit. Musim hujan ekstrim menyebabkan banjir, memicu penyakit bawaan air seperti diare, leptospirosis, dan kolera. Peningkatan suhu memperluas jangkauan hidup nyamuk Aedes aegypti sehingga kasus demam berdarah Daug atau DBD dan malaria semakin mengancam, bahkan di daerah yang sebelumnya relatif aman. 2. Dampak pada ketahanan pangan atau the failure in the field. Selanjutnya, perubahan iklim menyerang perut kita, mengancam ketahanan pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun ketidakpastian iklim telah membuat petani bingung. Pola musim yang tidak terduga antara kekeringan yang berkepanjangan dan hujan lebat yang tiba-tiba seringkali berujung pada gagal panen. Kekeringan mengurangi pasokan air irigasi, banjir merusak tanaman yang siap panen. Ketika hasil panen seperti padi, jagung, atau gandum menurun, yang terjadi adalah inflasi harga pangan. Kita sebagai konsumen merasakan dampaknya di meja makan dan dompet kita. Harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal, dan hal ini sangat membebani masyarakat penghasilan rendah. Yang ketiga, dampak pada kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur atau the cost of repair. Dampak terakhir adalah biaya yang sangat besar bagi negara dan individu. Bencana hidrometeorologi atau banjir dan longsor yang semakin sering intens merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rumah. Biaya yang harus dikeluarkan negara untuk pemulihan dan pembangunan kembali sangat besar, dan dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan atau kesehatan. Bagi individu, kerusakan rumah, hilangnya pekerjaan akibat bencana, atau tingginya biaya pengobatan akibat penyakit terkait iklim. Semuanya peningkatan beban mengeluarkan rumah tangga secara drastis. Intinya,
Perubahan iklim bukan hanya masalah global yang terjadi jauh di kutub utara, tapi masalah yang membuat kita sakit, membuat kita lapar, dan membuat kita miskin di hari ini. Hadirin sekalian, kita telah melihat bahwa perubahan iklim telah secara nyata meningkatkan risiko penyakit menular, mengganggu rantai pasokan pangan yang menyebabkan kenaikan harga dan membebani ekonomi kita dengan biaya pemulihan. Bencana yang tidak terhindarkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Berhenti menyalahkan dan mari bertindak. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil dan konsisten kita bersama. Gaya hidup rendah karbon mulai dari hal sederhana seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum untuk sepeda, sehingga mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Bijak mengonsumsi pangan, kurangi sampah makanan, dan dukung produk pertanian lokal. Suara dan tindakan dukung kebijakan pemerintah dan ajak komunitas Anda untuk melakukan penanaman pohon atau aksi bersih lingkungan. Masa depan bumi ini tidak ditentukan oleh tindakan satu negara adik kaya, melainkan oleh totalitas dari miliaran tindakan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Kita adalah generasi yang tahu, yang merasakan, dan yang masih punya waktu untuk berubah. Jangan biarkan bumi ini hanya untuk menjadi kisah tragis yang kita ceritakan kepada anak cucu kita. Mari kita wariskan bumi yang sehat, yang stabil, dan yang ramah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga bumi, karena bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki.